Iya nih tetangga lagi ini. Tetangga belum nemu, masih main musik. Ntar ya, sabar ya. Udah kecil kan, udah didatengin yang tetangganya, udah ditegur. Kapan Bas bangun datar? Nggak tahu. Ada triknya? Nggak ada sih. Biasa aja. Ini soal dari mana? Dari tadi. Halo. Bas geometri. Ya, jadi yang tadi pagi tuh dapatnya udah selesai, dapatnya 17 juta ya. Tambah 04 ya. Jadi 17 juta berarti salah. Ya, ini soalnya agak aneh ya. Jadi tidak ada yang benar, salah nih soalnya. Nah, sekarang masuk di geometri ya, geometri sekarang. Oke. Masuk di geometri. Nah, ini tentang sudut. Sudut yang kalau ada dua garis yang sejajar tuh gampang banget sebenarnya, guys. Jadi gampang banget. Jadi kalau ada dua garis terus ada yang sejajar gitu, terus ada yang motong, ukuran sudutnya tuh cuma 4 macam. Cuma 2 macam. Yang lancip, yang kecil nih, lebih kecil dari siku-siku, itu keempat-empatnya sama. Terus kalau ada yang tumpul keempat-empatnya sama. Gitu aja sih. Jadi kelihatan ada nama-namanya nanti ya. Nah, ada yang namanya dalam berseberangan, terus dalam sepihak, terus luar berseberangan, luar sepihak, terus sehadap gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini soalnya, maka ini yang sama karena ini sama-sama tumpul, guys.
Ini tumpul, ini juga tumpul. Nah, karena sama-sama tumpul ya disamain aja, guys. Jadi disamain aja, sama ya. Ya udah kita tulis sama. Nah, ya udah kita tulis sama. Jadi 2x tambah 40 itu sama dengan 3x kurang 5. Nah, gitu ya. Atau boleh ditukar. Nah, jadi 2x biar aja lah. 2x tetap, 3x seakan-akan pindah dari positif pindah jadi negatif. Terus 40 yang positif seakan-akan pindah jadi negatif. Nah, 2x kurang 3x itu kayak lu punya uang 2 terus lu ngutang 3. Jadi gitu ya. Jadi min x. Gitu ya, sama dengan min 45. Jadi x-nya min 45 bagi min 1 jadi 45 gitu. Oke. Jadi x-nya adalah 45 gitu ya. Oke. Nah, besar sudut P. Nah, sudut P itu di sini yang P ini sudut yang lancip. Nah, yang P ini yang lancip. Caranya gimana? Jadi yang P ini adalah 180 dikurangi dengan 2x tambah 40. Ya. Jadi dia jumlahnya kan 180 karena sudut lurus gitu. Nah, jadi sisa dimasukin x-nya masuk ke situ. Terus kita kurangin. Jadi 180 dikurangi 2 kali 45 itu 90. 90 tambah 40 130. Jadi hasilnya 50, guys. Di jawabannya yang B. Oke. Ini masalah sudut masih gampang. Oke. Jadi ini prosesnya sebenarnya adalah dibagi minus, keduanya dibagi min 1 ya, atau dikali min 1. Ini berpelurus sampingan, benar ya. Pada replaynya ada. Sudah diupload replaynya dari yang kemarin sampai yang tadi. Oke. Nggak jadi bahas yang ketinggalan. Maksudnya? Oh, balik ke atas. Oke. Kita selesain dulu lah geometrinya. 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, 3 nomor lagi. Oke. Nggak usah di SS ya. Nanti ada buka aja di profile ya. Oke. Ini soal buat besok bukan. Ini cuma latihan basic doang. Oke. Dapat filenya dari mana? Ini ada tulisnya Kalis Nagul. Nih. Kalis Nagul. Ya, jadi kita belajar aja sesuai dengan basic-basic. Ya. Ini basic-basic doang. Oke. Next. Pernyataan berikut. Nah, ini sama-sama yang tadi ya. Sama dengan yang tadi ya. Jadi kita lihat di sini ini tumpul. Ini juga tumpul. Kalau tumpul dengan tumpul berarti besarnya sama gitu. Besarnya sama ya. Oke. Termasuk M juga. M-nya juga tumpul, tapi nanti aja kita selesaiin dulu yang di sini ya. Jadi kita samakan aja. 5x kurang 10 kita samakan dengan 3x tambah 40. Nah, 3x akan pindah jadi kurang 3x, kemudian min 10 seakan-akan pindah jadi 10. 5x kurang 3x itu 2x sama dengan 50. Jadi x-nya 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 jawabnya 25 ya. Coba yang teman-teman bantu jawab-jawabin aja ya. Kalau ada teman-teman yang nggak paham, bantu dijawab-jawabin aja ya. Biar cepet ya. Nah, karena x-nya 25, kita masukin lagi ya. Kita masukin ke sini. Jadi 5 kali 25 dikurangi 10. 5 kali 25 kurangi 10. Jadi 5 kali 25 itu 75. 125 kurangi 10. Jadi 115. Oke. Jadi yang tumpulnya 115, yang lancipnya berarti berapa? Ya, jadi kalau ada 180
dikurangi 115 itu dapatnya 75. Oke. 75. Otomatis yang di sini misalnya yang di sini juga 115 ya. Ini 115 juga nih. Nah, berarti di sebelahnya ya 180 kurang 115 ya. Jadinya 75 gitu. Nah, yang M-nya gimana? Yang M-nya karena dia tumpul, maka dia 115. Jadi yang tumpul tuh yang lebih besar dari 90 ya, yang gede. Itu 115 semua. Ini sama ini. Yang ini 75, 75, 75, 75 gitu. Itu aja ya, biar cepat ya. 65 sorry, 65. Oke, salah lihat ya. Kalian salah lihat ya, harusnya 65. Kalian salah lihat ya. Tolong kalian salah lihat, diperhatikan makanya ya. Situ 65 ya. Mata kalian itu diperbaiki. Oke. 80 maksudnya tadi itu kalian salah lihat guys ya. Next ya, kita baca. M-nya berarti 115 ya. Besar sudut N sama dengan setengah dari M. Benar nggak? Besar sudut M adalah setengah dari N. Kita cek ya. Sudut N sama dengan setengah dari M. Nah, N-nya berapa? N-nya adalah 65. 65 adalah setengah dari 115. Jelas salah ya? Jelas salah. Kenapa salah? Karena dia salah. Nah, jadi setengah dari 115 itu nggak nyampe. Harusnya setengah dari 130 ya. Oke. Jadi salah. M kurang N 50. Ya, kita coba kurangin. 115 dikurangin dengan 65. 115 dikurangin dengan 65 ya. 11 kurang 5 6. Kurang 6 5. Jadi 50 benar. Oke, yang ini benar. M tambah N 180 ini pasti benar karena kita nyarinya tadi gitu ya. Kita nyarinya tadi gitu. Oke. Terus yang terakhir 2N sama dengan 130 ya, itu benar ya. N-nya kan 65. 2 kali 65 sama dengan 130. Jadi yang ketiga, keempat juga benar. Oke. Silakan ditanyakan segera ya. Yang teman-temannya yang belum sempat saya jawab, minta tolong kalian jawab ya. Malam ini nggak live, saya takut live terus kalian ke distract, udah nggak kurang istirahat gitu ya, kasihan kalian ya. Kalian juga butuh istirahat. Pak, 115 dari mana? Dari habis dapat X kita masukin 5 kali 25 125 kurang 10 115. Oke. 5X kurang 10 bertolak belakang ya, ini namanya bertolak belakang, seperti cintamu yang ditolak sama dia, si Franz. Oke. Mau tulis dulu, nggak usah ditulis, kamu SS aja terus kamu tulis sebentar ya. Kalau aku nunggu kamu nulis lama. Oke, lanjut aja ya, lanjut aja. Puki mak kau pak. Lucu juga ya. Oke. Next kita baca. Diketahui besar sudut D 120, C 95, besar sudut A. Oke, gimana ini caranya? Sudut D-nya 120. Sudut D-nya 120. Kita tulis dulu ya. Terus sudut C-nya 95. C-nya 95. Yang ditanyakan sudut A. Oh, ini gampang banget ya guys ya. Gampang banget ya guys ya. Apa langsung kunci jawaban aja, kemalaman. Oke. Jadi di sini kita lihat ini tumpul. Nah, ini juga tumpul. Jadi langsung taruh aja sini 120. Ya, ini 120 gitu ya. Nah, kemudian di sini membentuk sudut lurus. Ini lurus nih. Jadi jumlahnya juga 180. Jadi yang di sini ini adalah 180 dikurangi 95 ya. Nah, 180 dikurangi 95.
ya. Makanya dapat berapa? 75 apa 85? Ya, 85 ya. Nah, 85 di situ. Nah, ini membentuk segitiga. Segitiga itu 180, tapi ambil aja langsung kalau ada apa ya? Ada sudut, ada segitiga. Terus ada sudut di luar, maka jangan pakai A. Kalau ada sudut yang di luar, kemudian di dalam ada dua sudut. Nah, dua sudut selain yang di sebelahnya ya. Maka kalian bisa langsung anggap X adalah A tambah B. Jadi kalian bisa anggap seperti itu di sini, bahwa ternyata yang yang 120 berdasarkan teori ini ya. Maka 120 ini adalah 85 tambah A atau A tambah 85. Nah, gitu ya secara teori. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah betul ya, 120 dikurangi 85 ya. Jadi A-nya adalah berapa yo? 35 ya. A-nya 35 gitu ya. Ini rumus sudut luar segitiga, A-nya 35. Selesai ya. Tapi kalau kalian tidak bisa menggunakan cara saya tadi, kalian boleh langsung kerjain di sini 60. Nah, karena ini 85, 60 sama 85 membentuk segitiga. Ya, si A di atas, terus di sini ada 85, terus di sini ada 60. Maka 180 dikurangi 85 dan 65. Totalnya kan ini adalah 145. Jadi 180 kurangi 145, jadi dapat juga sama 35 ya. Sama-sama 35, oke? Oke. 60 dari mana? Dari sudut lurus. Ini sudut lurus. Jumlahnya sudut lurus tuh 180. Tolong yang nggak ngerti ini, nggak ngertinya di mana? Sebutin. 95 dari mana? Dari soal. Soalnya mengatakan 120 dan 95 ya. Jadi ini dari soal ini 180 dan 95, oke? Mau ku SS Pak? Oke, aku jauhin dulu. SS aja lah sudah. Sabar. 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1. Kenapa yang di atas juga 120? Tadi sudah dijelasin, kalau ada dua garis sejajar, terus ada yang motong, yang tumpul sama dengan tumpul, yang ruhut sama dengan si tumpul. Jadi yang tumpul sama dengan tumpul besarnya. Jadi kalau di situ 120, di situ juga 120. Ya. Kalau di sini berapa? 65 misalnya. Sini juga 65 ya. 60 ya. Ngerti, paham? Oke? Iya. Oke. Ya, karena sama-sama ruhut si tumpul 120 ya. Sebelahnya jumlahnya 180. Oke. Dalam berseberangan ya, namanya dalam berseberangan ya. Kayak kamu dan dia berseberangan dalam keyakinan tapi tetap bersatu dalam hubungan. Oke. Kenapa 180? Ya itu namanya 180 itu sudut lurus, ngerti nggak? Oke. Face reveal, buka saja profil TikTok saya sudah face reveal kegantengan saya, oke? Jadi kegantengan saya sudah bisa diakses oleh seluruh dunia sekarang karena saya terpaksa melakukan face reveal tersebut untuk mengingatkan kalian apa itu pentingnya TKA dan gimana pelaksanaan TKA. Buka saja profil ini saya sudah jelasin apa-apa yang harus kalian perhatikan untuk TKA. Saya sudah buatin rangkuman ini apa-apa yang harus kalian perhatikan buat TKA. Oke. Lihat aja ya orangnya ya. Oke. Next. Nilai TO aku, nilai TO nya tinggi, baguslah. Nah sekarang karena aku udah capek ngejelasin, kalian yang coba jawabin dan jelasin nomor 4. Nomor 4 A, B, C, D silakan dijawab. A, B, C, D silakan ditunggu 1 menit ya. Yang nggak jawab aku
jitak kepalanya? Ayo silakan dijawab. Dicoba dulu. Yang nggak jawab, aku jitak kepalanya. Jawabnya hanya boleh satu. Hanya boleh satu. Yang jawab ABCD, aku sumpahin CD-nya robek. Jawab hanya cuma satu. A, B, C, atau D. Oke? Silakan dijawab. Oke, sudah ada jawaban. Oke, bagus. Pintar. Ini banyak cara ya. Ini banyak cara untuk mendapatkan jawabannya. Bagus. Ada yang B, ada yang D, ada yang F. Nah, siapa nih F ini? Memang ini, kalian cepet banget. Iya, mereka cepet karena mereka ngasal. Memang mereka ini nih, asal-asalan jawabnya. Banyak banget yang jawab D ya. Oke, spill caranya, langsung caranya. Oke, perhatikan caranya ya. Ini cara paling cepat yang tidak pernah diperkenalkan oleh siapapun. Jadi ini cara yang sangat-sangat cepat. Perhatikan. Jadi karena ada dua garis sejajar, maka kita buat satu garis sejajar lagi yang lewat di B. Kita buat lagi satu garis. Nah, akibatnya apa? Wih, bengkok ya. Pokoknya lurus. Kalian lihatnya lurus ya, meskipun bengkok. Kalian jerengin mata kalian ya sampai kelihatan lurus. Ini namanya garis bantu ya. Kalian buat namanya garis bantu. Akibatnya apa? Akibatnya 45 sama dengan yang di sini juga 45. Kenapa? Ini namanya dalam berseberangan atau sama-sama lancip ya, sama-sama lancip. Nah, akibatnya juga apa? Akibatnya apa? Ini 20. Di sini juga 20, masih dengan dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan, oke? Sehingga totalnya X adalah 45 ditambah dengan 20, jadi 65, oke? Nah, sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Oke? Oke, silakan dipikir-pikir secara logika. Oke? Easy banget, oke. Biasanya orang ngerjainnya nambah garis lah, nambah apalah garis lah ke sana, nambah garis lah ke sini. Boleh, tapi itu lama. Yang paling cepat ini ya. Oke. Next ya, next nomor berikutnya. Oke. Nah, sudah masuk ke teorema Pitagoras. Tapi sebelum masuk ke teorema Pitagoras, kemarin kita ke skip, tadi pagi kita ke skip beberapa materi. Kita kembali dulu ke asalnya, mencari materi-materi yang ke skip. Nah, ternyata kita ke skip SPLDV guys. SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Iya, ini sangat-sangat menyebalkan guys. SPLDV harus diselesaikan dengan metode eliminasi, lalu substitusi yang sangat panjang dan menyebalkan. Oke, nggak apa-apa, santai. Kita coba kerjain. Oke, kita coba. Sebenarnya gampang tapi lama ya. Sebenarnya gampang tapi lama. Kita coba aja ya. Kita baca. Mana tulisannya warna biru lagi? Oke. Ananana, kita baca dulu. Andri Eko Wawan membeli kaos dan celana. 2 kaos ditambah 3 celana. 3 celana sama dengan 290.000. Ini yang pertama. Yang kedua, Eko membeli 1 kaos dengan 4 celana, 270.000. Bah, 270.000. Nah, si Wawan membeli 5 kaos dan 2 celana. Berapa yang harus dibayar Wawan? Oke. Jadi ini cukup gampang. Caranya adalah
Kita ke kasir. Kita ke kasir lalu kita pulang guys. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 juga gitu sih. Kita ke kasir guys. Nomor 3 juga gitu, kita ke kasir. Bercanda. Kita kerjain. Anggap aja kasirnya bingung, lagi mati lampu, nggak ada sistem. Jadi manual ya, hitungannya manual. Ya udah kita kerjain aja, oke? Kita kerjain aja. Hitung-hitung bantu kasir guys. Hitung-hitung nambah pahala ya, oke? Perhatikan caranya, perhatikan baik-baik. Jangan berkedip. Kalau berkedip ketinggalan, oke? Perhatikan baik-baik. Nah, di sini K-nya berbeda. Nah, K-nya di atas 2, yang di bawah K-nya 1. Ya, supaya sama, maka yang di bawah harus kita kali 2, guys. Nah, yang di bawah kita harus kali 2. Berarti ini menjadi 2K. Kemudian ini menjadi 8C. Kemudian ini menjadi 540. Jadi sekali lagi, yang terpenting atas dan bawah sama, ya. Jadi yang bawah tadi 1K sudah menjadi 2K. Yang tadi 4C sudah menjadi 8C, ya. Kemudian 270 kita kali 2 sudah 540. Tolong yang nanya-nanya kalian jawab-jawabin, teman-temannya yang nanya-nanya. Kalian jawab-jawabin karena aku lagi konsentrasi melihat soal. Nah, karena 2K-nya sudah sama, kita kurang guys. Kita kurangkan guys. Kita kurangkan, matilah dia. 2K dikurangi 2K, matilah dia. Nah, sekarang 3 dikurangi 5, 3 dikurangi 8, sorry, kesebut jawabannya, kespil. 3 kurangi 8, minus 5C. Sama dengan 29 kurang 54. Anggap saja 54 kurang 29 ya. 54 kurang 20 itu 34. 34 kurang 9 itu 33. 35. 35 guys. Jadi min 5C sama dengan min 35 puluh. Jangan sampai ketinggalan, oke? Oke. Jangan sampai 250. Kalian salah dengar guys. Kalian salah dengar. Itu 250 guys. Kalian salah dengar ya. Coba telinganya dipasang baik-baik. Itu 250 guys. Kalian memang ini. Coba perhatikan dengan serius ya. Itu 250. Nah, berarti apa guys? Kalau 5 kali C 250. 5 kali C 250. 5 kali berapa? Dapat 250. 5 kali 5 25 ya. 5 kali 5 25 atau 25 dibagi 5. Betul sekali. Jadi C-nya 50.000. Nah, setelah dapat C apa yang terjadi? Setelah dapat C, kita cari lagi K. Caranya gimana? Kita masukin ke yang pertama apa yang kedua. Kita masukin aja ke yang kedua ya. Yang kedua tadi kan 1K ditambah 4C sama dengan 270. Nah, 1K tambah 4C 270. Nah, kita masukin C-nya ke situ. Jadi 1K sama dengan 4 kali 50. 4 kali 50 itu dapat 200. Sama dengan 270. Gitu ya. 270. Maaf kalau nggak kelihatan. Geser. Oke. Nah, berarti K-nya adalah 270. Kita kurangi 200. Jadi K-nya adalah 70. Nah, itulah harga satu celana dan harga satu kaos, satu kaos 70 dan satu celana 50. Oke? Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Guys? Ya. Sorry guys, tadi mulutku tipu guys. Sorry. Yang ditanya ternyata 5 kaos dan 2 celana. Ya. 5 kaos dan 2 celana guys. Berarti apa? 5 kaos, 5K. 5 kali K, 5 kali 70. Ditambah 2 celana. 2 celana berarti 2 kali 50. Kok bisa nggak muat ini tulisannya? Aduh, gara-gara siapa yang tulis ini? Ini yang membuat tidak muat. Tahu begini aku tulisnya di bawah. Tadi siapa yang nulis? Mengaku di antara kalian tadi.
yang menulisnya guys. 5 kaos 5 kali 70 ditambah 2 celana 2 kali 50. Kita jumlahin guys. 5 kali 70 350 guys. Tambah 2 kali 10 2 kali 50 100, jumlahnya 450. Jangan lupa ribunya ketinggalan. Oke? Gampang guys, gampang sekali. SPLDV gampang, cuma panjang ya. Dia gampang tapi panjang. Kalian suka yang panjang-panjang? Kyo. Ya, jadi kalau suka penjelasan yang panjang-panjang, kalian jangan kerja di TKA, karena TKA butuh penjelasan yang pendek-pendek. Oke? Silakan ditanya. Pak nggak paham? Ya, urusan kamu lah kalau nggak paham. Yang penting urusanku sudah jelas. Aku menjelaskan. Ya. Kalau nggak paham, sebut pahamnya nggak pahamnya di mana. Misalnya, aku nggak paham itu dari mana, yaitu dari mana. Tulis di situ. Kamu nggak pahamnya di mana, supaya teman-temanmu yang pintar-pintar dan jenius ini menjawabnya, ya. Kamu tulisin di mana yang kamu nggak paham, nanti teman-temanmu jelasin, oke? Ini sistem eliminasi dilanjutkan dengan substitusi. Pak, C kok bisa 50? Nah, perhatikan C kok bisa 50 ya. Jadi di sini yang terjadi tadi kita sudah membagi 250 dibagi 5. Makanya dapat 50. Oke? Kalau yang ini pokoknya gitulah. Pokoknya gitu ya. Pikir-pikir saja. Ya. Aku nggak paham, nggak, kasirnya aja nggak ngitung. Memang kasirnya memang ini lagi di mana ini kasirnya. Lanjut. Nomor 2. Cepat. Nomor 2 sekarang. Atau nggak perlu kita bahas ya. Kita pindah kembali lagi ke geometri. Nggak usah di SS, nanti ada recordingnya. Ya. Nanti ada recordingnya. Berarti langsung dimasukin. Iya, dimasukin ya. Dimasukin pelan-pelan. Oke? Mudah Pak, materi lain aja. Oke. Bahas tapi cepat. Nggak bisa cepat-cepat. Ini soal cerita, nggak bisa cepat-cepat. Ya? Lanjut aja. Bahas dulu. Banyak kali yang mengetik bahas. 22 orang. Ya sudah, kita bahas. Malasnya aku membahas sebenarnya karena nggak muat. Mau nulis di mana ini? Coba kamu pikir secara logika. Di mana ini aku mau nulis? Nulisnya sempit-sempit tempatnya, oke? Iya. Namaku Budiono Siregar, cita-cita kapal laut. Kita baca, sebuah toko menjual buku tulis dan pulpen. Harga satu buku tulis adalah 13.000. Harga satu pulpen 7.000. Toko memberikan pengurangan harga kepada pembeli jika ia membeli sebanyak 6 barang. Sebanyak 6 barang sebesar harga satu barang yang paling murah. Jika seorang membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen, maka total yang dibayar adalah. Nah, jadi orang ini, si pembeli ini dapat diskon. Karena kalau minimal kita membeli 6, kita dapat diskon 1 dari yang paling murah, dari yang kita beli, ya. Nah, jadi kita hitung saja, ternyata ini tidak panjang, ini pendek saja, ya. Jadi kita hitung aja. Dia beli 4 buku tulis. 4 buku tulis berarti 4 kali buku tulisnya itu harganya 13.000. 13.000, mahal kali, Lanjut, ditambah dengan 2 pulpen 7.000, mau naik haji kah? 7.000 satu pulpen. Nah, ini kita jumlahkan, tapi dia dapat diskon. Diskonnya berapa? Dapat diskon harga satu barang paling murah. Berarti dia dapat diskon 7.000 karena yang dia beli ini yang lebih murah yang 7.000. Nah, kita kurangi diskonnya. Diskonnya di sini sebentar. Oke. Nah, 4 kali 13 ini hasilnya 52.000. Nah, 2 kali 7.000 ini 14.000. Tapi kena diskon 7.000. Nah, artinya apa? Artinya apa? 14.000 dikurangi 7.000 jadi 7.000.
Berarti 52.000 ditambah 7.000. Dapatlah 59.000. Nah, gitu. Jadi jawabannya B. Bah, gampang kali, bah. Yang penting mengerti. Oke. Aman? Aman kali. Aman. Mau SS? Silakan di SS. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjutlah, bah. Lanjut. Nah, sekarang kita baca lagi soalnya. Itu siapa yang dangdutan? Ih, bukan akulah yang dangdutan. Tetanggaku tadi ribut kali dia, bah. Aku datangin dia, aku marahin dia, kecilin lah. Oke. Logat Madura apa Medan? Nggak tahu. Ini aku aslinya Sulawesi. Oke. Aslinya ntar. Aslinya Sulawesi Selatan. Oke. Logat Sunda. Nggak usah lah logat Sunda. Nggak bisa aku. Kita lanjut. Ya. Nomor 3. Sebuah jasa pengantaran makanan membuat aturan biaya tetap pemesanan 10.000. Jadi 10.000 itu mau antarnya jauh, mau antarnya dekat, dia tetap 10.000, ya. Wih, ada tongpeng yang ini, bah. Itu orang Sulawesi Selatan tahu, bah. Si Nur. Orang Makassar. Iya. Saya bahas midi pakai bahasa Makassar sedikit, Di. Iya. Nggak apa-apa gitu. Boleh toh? Iya. Jadi ini tahu kalau mengantar ke makanan 4.000 tahu setiap 1 kilometer. Nah, ini dia ini seperti kalau pesan ke Maxim begitu. Kalau pesan ke Maxim ada harga tetapnya begitu toh. Nah, itu. Ini asli, Bang. Iya. Pakai bahasa Indonesia aja, oke. Bahasa Indonesia. Atau pakai Manado punya. Kita orang. Jangan, enggak usah. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Lugatil Arabia. Jadi pertama kita baca dulu, ternyata pembeli memiliki uang tidak lebih dari 50.000. Oke, jadi 50.000 aja maksimal uangnya. Nah, apa yang terjadi? Kita baca satu-satu. Jika X menyatakan jarak pengantaran, maka masalah tersebut selesai dalam 4.000 X tambah 10.000 kurang dari sama dengan 50.000. Nah, ini benar, guys. Ini benar, guys. Kenapa ini benar? Karena dengan X sebagai biaya pengantaran dalam kilometer, nah, X-nya bakal berubah-berubah. Jadi X-nya bakal berubah-berubah. Jadi X-nya bisa 5, bisa 10, bisa 25 ya. Jadi kalau misalnya dia ngantarnya 6 km, berarti 4.000 kali 6 tambah 10.000 biaya ongkirnya. Maksimalnya 25.000, jadi tidak lebih, kurang dari atau sama dengan 50.000. Oke? Nah, kalau dia ngantar jaraknya 10, ya berarti 4.000 kali 10 tambah 40.000. Nah, kayak begitu ya. Iya, replaynya ada. Oke? Nah, sekarang jarak pengantaran maksimum 10 km. Nah, ini benar. Kenapa benar lagi? Karena kalau kita coba memasukkan 10 ke dalam sini, maka dapat 4.000 kali 10. Jadi 4.000 kali X itu 4.000 kali 10 menyatakan 40.000. Sehingga 40.000 tambah 50.000 tambah 10.000 kurang dari sama dengan 50.000. Jadi mentoknya dia di 50.000, guys. Paling tinggi 50.000, ya. Ini sesuai dengan pernyataan pertama, lebih kecil sama dengan 50.000. Ya, jadi bisa. Jadi masih pas, masih bisa ya. Masih bisa. Jadi paling mentok 10 km, oke? Jika jarak pengantaran 11, uang yang dimiliki masih cukup. Ini salah. Ini jebakan.
Kalau dia ngantar 11, nanti jadi 4.000 kali 11, 44.000 ditambah 10.000. Nanti bakal dapat 54.000. Nah, 54.000 ini lewat, kasihan uangnya cuma 50.000. Tidak cukup, ya. Oke. Ya, ini kisi-kisi untuk besok. Penambahan jarak setiap 1 km dikenakan biaya tambahan 14.000. Ini salah, ya. Jadi pengantaran setiap 1 km itu adalah 4.000, sesuai dengan yang disampaikan oleh soal. Harusnya 4.000. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 2. Oke. Tanda ini tanda kurang dari namanya ya. Kalau kamu nambahin garis tek tek tek, ini mirip huruf K, kurang. Jadi kurang dari ya. Kalau yang gini kamu tambahin garis tek 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 tek, ini mirip huruf B, besar, jadi lebih besar dari. Oke. Jadi hati-hati dalam membaca tanda. Oke. Oke. Ini yang keluar besok, nggak tahu. Benaran kisi-kisi dapat info dari mana? Loh, siapa itu? Siapa itu? Kurang ajar. Enggak. Siapa itu tadi? Ya, jadi ini sesuai dengan kisi-kisi materi. Tapi apakah ini akan muncul besok? Hanya Tuhan yang tahu, ya. Hanya yang pembuat soal yang tahu. Oke. Kalau ada tanda sama dengannya berarti lebih dari sama dengan. Oke. Bahasa Makassar misalnya kak, dede, teman-teman ini tidak mengerti ki. Biar saya jelaskan ki pakai bahasa Makassar, tidak mengertinya dede, kodong. Biar kami deh. Kita lanjut ya. Lanjut. Next. Perhatikan gambar suasana pasar daging. Jadi ini ada daging yang digantung-gantung. Dan ini ada orang yang membeli. Oke. Sekarang kita baca. Kita baca satu-satu cluenya ya. Iya, pakai bahasa Indonesia saja, oke? Daging para koruptor. Oh, jangan ngedark di sini, oke? Kenapa pernyataan terakhir salah? Orang belum dibahas, masa pernyataan terakhir salah? Oke, kita bahas. Bu Rizka ke pasar daging memasak daging rendang dan sop kuah untuk disajikan. 4 kilo daging 5 tulang 800.000. 4 daging tambah 5 tulang sama dengan 800.000. 2 daging dan 3 tulang 440. 2 daging dan 3 tulang itu 440.000. Bu Rizka hanya membawa uang 500.000. Kasihan. Pernyataan manakah yang berikut ini jika Bu Rizka perlu 3 daging dan 3 tulang? Jadi otomatis harus kita cari ya. Harus kita cari 1 daging dengan 1 tulang berapa. Kenapa jualan daging? Nggak tahu. Kenapa jualan daging? Karena daging itu enak ya. Kita bisa bikin wahyu A5. Oke? Malam live enggak? Sesuka-suka aku aja lah nanti malam, oke? Ada semut bang, mana? Oke, kita kerjain ya. Kita kerjain. Nah, kita lihat di sini D-nya belum sama ya. Jadi D-nya belum sama. D daging, T tulang ya. Jadi kita bakal samain ya. Oke. Yang atas tetap, yang bawah kali 2. Iya, kayak tadi ya. Yang bawah kita kali 2 aja ya. Yang bawah kita kali 2. Supaya sama D-nya ya. Kalau yang bawah kita kali 2 jadinya apa? Jadinya 4D. Terus jadi 6C. Terus jadi 880. Iya, ada semut. Kyo semutnya, semut baik. Mati kau. Astagfirullah. Next ya. Maka kita kurangkan. Kita kurangkan supaya, maaf tadi guys, saya membunuh semutnya karena ini lagi membahas eliminasi. Jadi ini bukan kemauan saya sendiri, ini murni ya. Murni dari perintah dari soal. Dia meminta mengeliminasi ya.
Jadi kita matikan. Matikan D-nya, kita kurangkan. Seret, seret. 5 kurang 6, kita balik aja. 6 kurang 5, 1 T. 800 kurang 880, kita balik saja. 880 kurang 880. Oke. Jadi harga satu tulang adalah 80, oke. Nah, sekarang kita masukin lagi substitusi ya. Tadi diketahui kan 2 daging tambah 3 tulang adalah 440. Nah, kita masukin aja nilai dari T. Nilai dari T-nya kan 80. Nah, kita masukin 2D tambah 3 kali T. 3 kali 80, 240 sama dengan 440. Nah, perhatikan di sini setelah disubstitusi ya. Perhatikan di sini setelah disubstitusi ya. Jadi 80-nya masuk ke dalam T. Jadi 3 kali 80, 240. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya 240 seakan-akan pindah jadi kurang ya. Seakan-akan pindah jadi kurang, oke? Kak, bukan 340? Mana soalnya tadi 440 guys. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi 2D adalah 440 kurang 220. Nah, setelah dikurangi 240, hasilnya D-nya adalah 200 dibagi 2. 200 bagi 2 berarti D-nya kali 2 jadi bagi 2, D-nya 100. Jadi harga daging 100, harga tulang 80. Oke? Aman? Sampai sini paham? Harga daging 100, harga tulang 80. Oke? Oke. Iya, nanti ada di YouTube. Himpunan nggak ada, tapi dipakai di fungsi. Ulang. Ulang. Bapak kau ulang. Aku nggak mau. Jadi 4D tambah 5T 800. 2D tambah 3T 440. Kita samakan. Kita kali 2. 4D 6T dengan 880. Habis itu kita kurang. D-nya mati, T-nya sisa 1, 880 kurang 880. Kalau kalian kurang dari atas juga boleh. Jadi min T sama dengan min 80. Gitu ya. Jadi T-nya 80 tetap. Nah, pas substitusi masukin T-nya tadi ya. T-nya 80 masuk, 3 kali 80 240. 240 jadi kurang 200, 200 bagi 2, 100 ya. Tidak ada lagi ulang-ulang ya. Kok bisa 80? Kok bisa 80? Kok bisa 80? Hah? Ya, kalian jelasin aja guys, 80 itu dari mana? Oke. Nah, sekarang kita baca. Iya, itu teman-temannya itu pada aduh, sengaja membuat aku emosi. Mereka udah tahu itu 80 guys. Tapi mereka sengaja membuat darah dan tulangku mendidih menjadi daging. Oke. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Uangnya Bu Rizka cuma 500.000. Nah, ini kita baca dulu pernyataannya. Uang Bu Rizka cukup membeli 3 daging 3 tulang. Daging tadi 100. Tulang tadi 80. Nah, kalau ini dijumlahkan jadi 300 tambah 160. Jadi 460. Cukup ya? Cukup. Uang Bu Rizka cukup. Ya, jadi masih ada kembalian 40.000. Ibu Rizka masih bisa naik ojek, kemudian pasang slot. Salah. Ibu Rizka masih bisa simpan uangnya di tabung ya. Harga satu daging 100.000. Benar ya, 100.000. Harga satu tulang 90.000, salah ya, harusnya 80.000. Uang kembalian besar 40. Ini benar ya. Uang kembalian tidak. Kita baca dulu. Uang kembalian sebesar 440. Ini pernyataan yang mana? Jika Bu Rizka memerlukan 3 kg daging dan 3 kg, nggak cukup uangnya ya kalau ngambil pernyataan yang soal ya. Uang kembalian, kalau memang pernyataan 4 nyambung ke pernyataan 1 maka benar ya. Ini benar.
Benar asal nyambung ke 1. Benar asal ikut pernyataan 1. Karena pernyataan 1 menyatakan dia beli 3 daging 2 tulang. Jadi itu bisa benar tadi kita hitungnya ya 460, uangnya kan 500. Masih ada kembalian. Tapi ini kalau mengarah ke soal utama mengatakan 3 daging 3 tulang. Nah, otomatis tidak cukup uangnya ya. Justru uangnya Bu Rizka kekurangan 40.000 ya. Karena 3 kali 80 itu 240. Jadi butuh 540.000. Jadi bukan uang kembalian, tapi mengalami kekurangan uang gitu. Ngerti nggak? Oke? Oke? Besar. Benar. Kalian salah baca. Itu bacanya benar. Nah, itu bacanya benar. Dalam filosofis Yunani kuno, nah kalian lihat S ini kalau dirotasi 90 derajat, dia akan seperti ini. Nah, kemudian kalau dirotasi lagi, maka dia akan seperti ini. Nah, jadi itu bacanya benar. Nah, tadi saya berfilosofi saja supaya kalian lebih paham. Ya, benar asal ikut pernyataan 1 gitu ya. Oke. Oke. Alasannya banyak banget. 880 dari mana? Aduh, astagfirullah. 880 dari mana? Dari kali 2 guys. Kali 2 ya. Kali 2, kali 2, kali 2. Kali 2, kali 2, kali 2. Ini udah ada di depannya kali 2 ya guys. Oke. Gini ya kalau les BPJS. Lanjut. Oke. Mau SS, silakan SS. Coba tentang aljabar. Aljabar tadi udah ya, belum ya? Aljabar kayaknya udah deh. Simak aja recordingnya ada di YouTubeku ya. Aljabar udah. Aljabar mana tadi aljabar? Ini aljabar udah ada ya. Udah ada di recording, kamu buka YouTubeku aja ya. Kamu nonton part berapa ya? Ini sudah part kelima hari ini, sore ini. Next, kita masuk ke bentuk aljabar. Oh, baru masuk ada aljabar. Ya, bagus ya. Ada aljabar sebagian di atas, sekarang ada aljabar lagi. Oke. Lanjut. Ya, aku malas baca komen kalian ya. Kalian jawabin aja ya sesama teman-teman kalian ya. Peluang nanti ya. Oke, bentar ya, saya ambil minum dulu ya. Saya haus akan kasih sayang, saya ambil minum dulu. Sabar. Astagfirullah. Kalian gak ngasih aku waktu buat minum pun, tega kalian. Oke. Cepat pak, oke. Kalian gak ngerti seberapa capeknya aku ngomong. Kalian malah suruh aku gak bisa minum. Gak bolehnya aku dibiarin minum. Tega. Oke, lanjut ya. Sebuah segitiga memiliki panjang 3x tambah 2, sisi A, sisi B, sisi C. Jadi gambarannya ada segitiga. Ada A, B, C. Nah, A, B, C. A-nya 3x tambah 2, B-nya 4x, C-nya 2x tambah 5. Nah, kelilingnya adalah 43. Nah, keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Jadi kita tambahin aja semua. A tambah B tambah C itu 43. Nah, kita masukin nilai-nilai dari X-nya tadi ya. A-nya 3X tambah 2. B-nya 4X. C-nya 2X tambah 5. Nah, jadi kalian masukin satu-satu aja. X-nya, X-nya, X-nya ya. Nah, kita lihat cari X-nya dijumlahin semua.
Ya, jadi 3x 3 mantan tambah 4x tambah 4 mantan tambah 2x tambah 2 mantan, jadi mantannya ada 9. 9 mantan ditambah 2 dengan 5 tambah 7 ya. Tambah 7-nya pindah aja ke sebelah jadi kurang 7 ya. Biar cepet ya. Oke. X kan bahasanya mantan. X itu mantan. Ya udah. X mantan sama dengan 30 berapa nih? 36 ya kalau dikurangin. 36 kali 9 jadi bagi 9 jadi X-nya 4. Oke. Nah, X-nya 4 kita masukin ke tiga-tiganya ya. Kalau kita udah dapat X-nya 4, kita masukin ke sini 4 ya. 3 kali 4 12 tambah 2 14. 4 kali 4 16. Kemudian masukin ke sini 2 kali 4 8. 8 tambah 5 13. Jadi yang terkecil yang 13 ya. Jadi setelah dapat X-nya kita masukin ya. Oke. Oke. Ulang, Pak. Matamu ulang. Giliran aku minum gak dikasih. Giliran ulang suruh ulang. Gak mau aku. Ulang, Pak, aku ngerti. Ngapain kamu suruh ulang kalau kamu ngerti? Perhatikan ya. Perhatikan. Ingat 3x tambah 2. Itu A-nya. Kita tambahin dengan B-nya 4x. Nah, masukin situ. Kemudian C-nya 2x tambah 5. Ya, kenapa dijumlah? Karena namanya keliling. Keliling mengelilingi, berarti ditambah-tambahin. Ya, jadi jumlahnya 9x. Nah, ini 7. 2 tambah 5, 7 seakan-akan pindah dari 7 ke sana ya. 3 6 bagi 9, 4. Kalau luas gimana? Ya, jangan nanya luas lah, karena ini nggak bisa nyari luas. Beda kasus lagi ya. Dapat 4 itu dari mana? Udahlah ya. SS aja yang mau SS ya. Next, nomor 2. Nomor 2, jelas nggak soalnya? Ngawas TKA enggak, aku teknisi. Oke. Pak ulang yang A. Nah, Pak ulang yang A. Dia ngetik itu, Pak ulang yang A. Nah, nggak mau aku. Nomor 13 dapat dari mana? Yang A 3 kali X tambah 2 ya. 3 kali 4 tambah 2. 3 kali 4 12 tambah 2 14. Oke. Yang B 4 kali 4. Oke, 16 toh. Nah, terus yang ini 2 kali 4 8. 8 tambah 5 13. Oke. Bapak itu guru apa pejabat? Saya menjabat sebagai guru. Kelamaan ini itu temanmu kemarah-marah sudah. Bilang lama, kalian minta suruh jawab. Oke, lanjut. Panjang suatu kebun yang berbentuk persegi panjang adalah 5 dalam kurung X tambah 3. Lebarnya 2 dalam kurung X kurang 7. Keliling kebun tersebut adalah. Nah, ini gimana? Kelamaan gak usah baca soal. Oke. Jadi keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ya, 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kalian masukin 2 kali panjang 5. Ribet tulisnya, ndak usah lah begini. Jadi 2 kali panjang dan 2 kali lebar. Jadi kali 2 aja ya, jadi kali 2 aja. Jadi ini bakal jadi 10. Kali 2 aja depannya ya. Bakal jadi 10. Kemudian X tambah 3 ditambah lebarnya dikali 2. Nah, lebarnya ini yang depannya 2, kita kali 2 aja ya. Supaya nggak ribet ya. Ini kali 2 jadi 10, itu kali 2 tadi jadi 4.
Nah, dari sini baru kita kerjain ya. Habis dikali 2. 10 kali X. 10X tambah 3. Nah, disinilah sering terjadi kesalahan. Ketika 10 kali X sudah selesai, 10 kali 3-nya dilupain. Jadi 10 kali X, 10X, 10 kali 3 harusnya 30. Nah, 4 kali X, 4X. 4 kali min 7, min 28. Jadi 10X tambah 4X jadi 14X. 30 kurang 28 itu 2. Jadi jawabannya 14X kurang 2. Jadi nggak ada. Tambah 2, kalian salah lihat. Filosofinya adalah 30 dikurangi 28 itu adalah minus 2. Jadi itu kalian salah lihat. Jadi tambah 2. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ini banyak yang nakal-nakal ya. Berani-beraninya balas-balesin ke aku ya. Cuma aku yang boleh ke kalian marah-marah. Kalian nggak boleh marah-marah ke aku. Kenapa ada L2 di soal? Itu level 2 guys. Ulang. Your eyes. Itu dia memakai halus. Your eyes. Biasanya kan matamu. Dia ketik bahasa Inggris. Your eyes. Oke. Lanjut ke fungsi. Nah, ini gampang banget guys, fungsi guys. Fungsi ada namanya domain, ada namanya codomain, ada namanya range, dan ada namanya penyajian. Oke. Oke. Jadi kita coba masukin ya. Oh, gimana ini? Kemarin kaget tiba-tiba di fallback sama Bapak. Oke. Ada gelembung di soal, bukan di tabku ya gelembungnya. Oke, kalian coba jawab dulu. Aku butuh kalian menjawab A, B, C, D. Bilang A, B, C, apa D? A, B, C, D. Range itu daerah hasil. C. Ih, pada pinter ya. Ada yang jawab Z. Yang Z itu lompat ke laut saja. Ya, yang jawab A, B, C, D itu sudah pergi di jalan saja, ditabrak mobil. Yang jawab Z itu yang back ke laut saja kamu. Oke? Oke. Oke, bahas Kak. Oke. Perhatikan. Biasanya kalau dapat soal-soal begini, kalian akan kepikiran buat coba-coba ya, masukin ya. Tadi kalian jawab D ya. Kita coba deh kalau memang D. Kalau memang D, kita coba. Kita masukin nilai dari min 1, hasilnya harus 1. Kalau kita masukin min 1 domainnya, maka range-nya harus dapat 1. Jadi kalau saya masukin min 1, jadi 2 kali min 1 dikurang 3. Ya. Jadi kalau kalian jawab D ya, kalau ini benar maka hasilnya 1. Nah, min 2 kurang 3, jawabannya min 5. Lah, salah kalian guys. Salah. Ya, kalian yang jawab D tadi. Oh, kalian jawab C ya, sorry. Nah, kalau seperti itu salah, maka kita ganti opsinya ya. Kita pindah ke C. C adalah fx 2x tambah 3. Oke? 2x tambah 3. Kalian masukin min 1. Ntar getar-getar ini mejanya. Ntar sabar. Ntar sabar. Alas. Thank you for the copy. Ntar sabar ya. Pak, nanti masuk YouTube. Ya, nanti dimasukin di YouTube ya. Nah, kalau masukin min 1, 2 kali min 1 tambah 3. Jadinya min 2 tambah 3, jawabannya 1. Benar ya. Utang 2 bayar 3, hasilnya 1.
Nah, kalian harus uji tiga-tiganya. Masukin lagi 0. Kalau masukin 0, 2 kali 0, 0, 0 tambah 3, 3. Benar. Kalau masukin 1, 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Benar ya, jadi jawabannya C. Jadi jawabannya C. Jadi coba-coba gitu ya. Kalau kalian mau pakai cara rumus fungsi juga boleh ya. Itu tadi barusan namanya cara coba-coba. Kita masukin yang di sini, hasilnya sana ya. Apa itu L3? L3 itu level susah. Oke? Besok live, besok. Nah, kalau cara yang sebenarnya, F1 ambil 2 saja di antara ini. F1, F-1 sama dengan 1. Dan F0 sama dengan 3. Nah, kalian masukin ini ke dalam rumus. Kalian masukin ini ke dalam rumus ya. Rumus Fx yang Ax tambah B. Fx sama dengan Ax tambah B. Nah, kalau dimasukin X-nya min 1, bakal jadi min 1A atau min A tambah B. Kalau kalian masukin 0, F0, berarti A kali 0, 0. 0 tambah B. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 3. Habis itu dikurangin. Dikurangin dapat min A sama dengan min 2. Jadi A-nya 2. Apa artinya A-nya 2? Berarti depannya 2. Depannya 2. Nah, depannya 2, depannya 2. Oke? Nah, setelah dapat A, masukin lagi ke atas sini. Berarti min 2 tambah B sama dengan 1. Berarti B-nya adalah 1 tambah 2. Berarti B-nya adalah 3. Nah, berarti B-nya adalah 3. Jadi jawabannya 2X tambah 3. Jadi ini secara rumus boleh, secara coba-coba juga boleh, oke? Nggak paham, ya udah, nggak usah kalau nggak paham. Pak nggak ngerti, oke silakan. Coba-coba aja, kalian masukin aja. Ulang Pak, tadi HP ku langsung keluar. Ulang. Lebih mudah cara coba-coba. Iya, kalian memang tidak suka ini, tidak suka kerja ya. Kalau mau cara logila ada ya. Cara logilanya gini. Min 2 dari mana? Min 2 dari A. Min A. Ini min A kan? Min A masuk ke atas jadi min 2. Oke? Padahal paling gampang. Gimana logilanya? Oke, perhatikan logilanya ya. Logilanya gini. Kalian lihat nih. Dari min 1 ke 0. Min 1 ke 0 naik apa turun? Ternyata dia naik 1. 1 ke 3 naik berapa? Naik 2. Nah, jadi 1 ke 2 dikali berapa? 1 ke 2 dikali 2. Ya udah, ini A-nya. A-nya ya. A-nya adalah 2. Keketik. A-nya 2. Terus cara dapat B-nya. B-nya adalah pasangan 0. B adalah pasangan 0. B adalah pasangan 0. Ya udah, berarti B-nya 3. Jadi 2X tambah 3. Tambah 3. Iya, selesai. Gitu aja ya logikanya. Oke? Selesai ya. Itu cara logila ciptaan saya tuh. Kenapa pasangannya harus 0? Kenapa pasangannya harus 0? Karena kalau Fx Ax tambah B, kalau kita masukin 0, maka ini akan habis. Jadi kalau masukin 0 ini habis, jadi 0 sama dengan B gitu. Jadi pasangannya 0 haruslah B ya. Habis sudah, ini rumus-rumusku aku udah bongkar semua, gak apa-apa lah. Oke? Kancut Pak, kancut. Lanjut kali salah ketik. Oke? Minti, cakep, makasih. Si Minti dari tadi ngetik cakep. Lanjut ke kedua. Yang kedua. Sepil nama YouTube-nya Medmood, dijelasin satu persatu.
Suka banget cara logilanya. Oke, peluang nanti ya. Sekarang nomor 2, level 3 ya. Nah, ini soal yang berpotensi kalian kebingungan. Antar ya, sabar. Berpotensi membuat kalian kebingungan. Kenapa? Ya, dalam aturan fungsi, itu ini tidak boleh hurufnya sama. Yang di fx kemudian di sini juga x. Ya, ini tidak boleh hurufnya sama ya. Ya, jadi biar bisa dapat jawaban, maka kita upayakan sesuai dengan yang ditanyakan soal. Oke? Ya, yang ditanya di soal kan F3 kan? F3 ya. Jadi kalian usahakan ini berubah jadi 3. Ini berubah jadi 3. Karena dia sama-sama di dalam kurung, oke? Jadi, apa yang terjadi? 2x kurang 1 itu sama dengan 3. Gitu caranya ya. Jadi tujuannya kita adalah mencari x dulu ya, mencari mantannya. Oke. Nah, gini soalnya ya. Oke. Nah, habis kita aduh kan blur tuh. Jelasin satu persatu. Si Anina Nabila ini kamu anak SD mana? Kamu anak SD mana, nak? 2x kurang 1 sama dengan 3. Berarti 2x min 1-nya jadi tambah 1. Jadi 3 tambah 1 jadi 4 ya. 4 bagi 2 dapatnya 2. Nah, sekarang kalian dapat 2, kalian baru masukin ke sana. Oke? Setelah dapat 2, kalian masukin ke sana. Oke? Nah, setelah masukin 4 kali 2. 4 kali 2 tambah 15. Jadinya 8 tambah 15 dapat 23. Oke, selesai. Oke? 23, oke? Pak, jangan ke Jawa. Iya, aku nggak ke Jawa kok. Jawa jauh dari Sulawesi. Gimana sih itu teh? Apa nama YouTube-nya? Cara logila, nggak usah logila kalau soal gini mah. Lagi Bapak, logilanya mana? Logilanya udah kepake tadi di situ ya. Jadi yang di dalam kurung sama dengan yang di sana, oke? Next ya. Nah, yang nomor 3 aku mau pakein cara logila. Nomor 3 sama nomor 4. Aku mau pakein cara logila. Kenapa 8 tambah 15? Karena 4 kali 2 8. 4 kali X. 4 kali 2 8 tambah 15 23. Besok Jember live, besok malam palingan ya. Pak, bagi otaknya buat besok. Pak, ulang, gak usah ulang-ulang, nanti nonton recording aja sayang ya. Sayangku, besok nonton recording aja ya. Pak, malam gak live lagi? Ya udah, ntar malam aku live. Pagi dong Pak. Lah, ngapain? Ngapain live pagi? Nanti aku ditangkap polisi dikirain bocorin soal TKA. Nonton di mana? Di YouTubeku. Oke? Lagi Pak, oke. Aku bahas sekarang cara-cara cepatnya ya. Nah, perhatikan di nomor 3 dan 4. Kalian mungkin bisa pakai cara cepatnya. Cara normalnya, cara biasanya ya. Kalian bisa pakai cara biasanya dari channel YouTube yang lain ya. Nah, sekarang aku kasih cara cepatnya aja ya. Cara cepatnya. Kok aku pukul tabnya ya hilang, pindah. Aku kira buku jadi pindah. Oke, perhatiin caranya ya. Perhatiin cara cepatnya. Ini cepat banget. Jadi ini namanya logila, logika langsung. Perhatiin ya. Yang nanya-nanya kalian bantu jawabin ya. Yang nanya-nanya kalian bantu jawabin aja. Soalnya aku males. Oke, kita lihat di sini F3 pakai tinta biru aja.
F3 hasilnya min 10. Jadi min 3 ini pasangannya min 10 guys. Oke. Terus F min 2 5. Jadi pasangan min 2 adalah 5. Yang ditanya F min 6. Min 6-nya pasangannya apa? Nah, kalau ada seperti ini, maka kita pakai sistem logika langsung ciptaan Matmut. Perhatikan. Cara ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu yang sudah memiliki tingkat kegilaan yang luar biasa. Oke, perhatikan. Nah, jadi step 1 kita bakal mencari pengali ya. 3 menuju min 2. Naik apa turun? Naik apa turun? Cepat. 3. Thank you for the gifts. Mami Jennifer, thank you. 3 menuju min 2. Coba. Turun berapa? 3 ke min 2. Coba disebutin turun berapa? 3 menuju min 2. Turunnya berapa? Betul sekali. Turunnya 5. Jadi nulisnya min 5 guys. Min 5. Oke. 3 ke 0 dulu. Habis itu 0 ke min 2. Jadi turun 5 ya. Sekarang yang di sebelah. Min 10 ke 5, ini naik pastinya karena dari minus ke plus itu ke kanan atau naik. Ya, thank you for the gift. Min 10 ke 5, naik berapa? Naik berapa guys? Naik 15, pintar-pintar semuanya ya, ternyata kalian pintar ya. Nah, sekarang adalah waktunya menemukan kunci dunianya. Kunci dunianya. Min 5 dikali berapa dapat 15 guys? Min 5 dikali berapa? Benar sekali, min 3 guys. Nah, sekarang dengan menerapkan cara yang sama guys. Min 2 menuju min 6. Turun berarti ya, karena min 2 lebih besar, ini lebih kecil. Turun berapa guys? Min 2 menuju min 6. Turun berapa? Turun berapa guys? Pintar, turun 4 ya. Turun 4, berarti di sebelahnya sesuai dengan kunci dunianya. Min 4 kita kali min 3 guys. Min 4 kita kali min 3 tambah 12. Berarti jawabannya 5 tambah 12 guys. 5 tambah 12 berapa guys? 5 tambah 12 berapa guys? 5 tambah 12 berapa? Karin benar, Karin pintar ya, 17. Selesai guys. Jadi yang kalian harusnya kerjain dengan metode eliminasi, substitusi, dan metode-metode yang gila, ya maka kita kerjain dengan cara cepat, super cepat ciptaan Matmut. Namanya cara logika langsung. Oke? Jawabannya 17. Oke? Jawabannya 17. Ntar malam live lagi kan? Oke. Nge-lag tadi min 3, oke. Udah banyak yang kegilaannya udah nyampe ya. Udah bisa tadi. Min 3 dari mana? Kita cari min 3 dari min 5 dikali berapa dapat 15. Pas kita nyari kunci dunianya ya. Kunci dunianya ya, oke? Mau SS Pak, entar sabar, oke? Cara goblok, ada yang mau pakai cara goblok guys? Jangan guys ya. Oke, nah sekarang aku jelasin ya konsep. Biar kalian bisa dapat nomor berikut, aku jelasin. Ini namanya A guys. Yang kunci dunia namanya A ya. Kunci dunia namanya A. Terus yang namanya B, kalau kalian mau cari B-nya nanti taruh 0 di situ guys. Taruh 0 di situ. Nanti pasangannya apa? Itu pasangannya B ya. Jadi A itu adalah kunci dunianya dan B itu adalah pasangannya 0. Supaya kalau ada soal yang nanya AX tambah B, kalian bisa dapat. B-nya itu adalah pasangan 0 dan A-nya itu adalah kuncinya guys. Oke? Seandainya ada soal ya, cara abnormal ini sudah secara logila guys. Oke? Nah sekarang kalian coba nomor 4 dengan cara logila ini. Karena yang ditanya A kurang B. Jadi kalian cari kunci dunianya dan kalian cari pasangan dari 0 guys. Oke? Jadi ini berlaku buat fungsi ya. Ini berlaku untuk fungsi, khusus untuk fungsi bahwa ini namanya A.
Ini namanya B, pasangan 0. Kalau kita pakai kemarin, kita pakai ini di mana ya? Di pola bilangan ya. Nah, tidak ada istilah A dan B ya. Ini namanya cara logika langsung ya. Logika langsung. Kalian jawab sekarang nomor 4 guys. Kalian jawab nomor 4. Bisa kok, saya yakin kalian bisa gila menjawab nomor 4. Ayo. Logila, bukan logila ya. Logila. Logika langsung. Logika disingkat logi, langsung disingkatlah jadi logika langsung guys. Oke, coba buat kayak gini. 4 pasangan 5 min 2 pasangan min 13, terus kalian cari 0 di bawah guys. Kalian cari 0 di bawah. Pasangan 0 yang itu yang kita cari. Oke, udah ada yang jawab guys. Jadi di antara penontonnya Matmut ini ternyata ada yang anak-anak olimpiade guys, anak-anak pinter guys, anak-anak jenius guys, yang dijelasin satu kali cara logila bisa langsung dapat jawabannya. Jadi yang pengerjaannya butuh 1 halaman, dia bisa mengerjakan dalam waktu hanya sekian detik guys. Kita lihat memang benar-benar kalian ini. Oke. Amin. Ada yang jawab 10, ada yang jawab 10. Kita lihat guys. Pak ulang lupa. Oke. Itu 0 gimana? Cari pasangannya 0 guys. Oke. Itu buat nyari B, buat nyari rumus ya. Kebetulan di nomor 4 ini dicarikan rumus. Oke. Bahas Pak. Oke, kita bahas langsung ya. Perhatikan baik-baik, jangan berkedip, jangan bernafas, tarik nafas, hembuskan besok. Perhatikan baik-baik. F4 pasangan 5, 4 berpasangan sama 5. Kalau kamu berpasangan dengan aku. Ya, kita lihat lagi pasangannya yang kedua. Pasangan yang kedua, min 2 pasangannya min 13, tulis. Min 2 pasangannya 13. Min 13 apa 13 sih tadi? Min 13, oke? Sampai sini dulu guys, tanya dulu guys, sampai sini dulu, ngerti nggak cara buat pasangannya? 4 pasangannya 5, sesuai soal F4 5, ini domain, ini range, 4 pasangan 5, min 2 pasangan min 13, oke? Lanjut, sekarang kita bakal cari kunci-kunci dunianya guys. Kunci-kunci dunianya apa guys? Kali berapa guys kunci-kunci dunianya? Buat nyari kunci-kunci dunianya, perhatikan guys. 4 menuju ke min 2. 4 besar min 2 kecil. Berarti ini turun guys. Turun berapa guys? Turun berapa? Komen-komen. 4 menuju min 2 turun berapa guys? Pintar-pintar pada ngejawab. Pintar-pintar, yang jawab 3 salah. Yang jawab 2 salah. Yang jawab min 2 salah. Yang jawab min 7 salah. Berapa guys? 4 menuju min 2 turun berapa guys? Benar-benar banget guys. Ada banyak orang yang sudah menjawab. Yang menjawab benar hanyalah 6 ya. Jawabnya 6. Kenapa 6? Dari 4 menuju min 2, 4 kurang min 2 guys. 4 kurang min 2, jadi 4 tambah 2 guys. 4 tambah 2 6. Iya, jadi dari turun 6, sorry guys. Turun 6 guys. Gini aja guys logikanya. 4 menuju ke 0 lalu menuju min 2. 4 menuju ke 0 itu kurang 4. Kemudian 0 menuju min 2, kurang lagi 2. Jadi totalnya kurang 6 guys, kurang 6 ya. Oke. Next kita pindah ke sebelah kanan. Sebelah kiri sudah. Sebelah kanan sekarang guys. 5 menuju min 13 guys. 5 menuju min 13 guys. 5 menuju min 13 guys. Min 18. Waduh, luar biasa. Pintar-pintar pada kalian menjawab ya. Ya, kita lihat 5 menuju ke 0 lalu menuju ke min 13. 5 menuju 0 ini 5, 0 menuju 13, 13, 5 tambah 13, 18. Turun 18 guys. Sehingga kunci dari dunia ini adalah min 6 dikali berapa guys? Min 6 dikali berapa guys supaya dapat min 18? Min 6 dikali berapa guys? Benar-benar sekali guys. Min 6 dikali 3. Itulah A-nya guys, atau kunci-kunci dunianya. Ini adalah A.
Kalian baru saja menemukan A. Oke? Sekarang guys, kita menemukan B. Cara menemukan B gimana guys? Cara menemukan B, saya bilang tadi, B adalah pasangan dari 0. Jadi kita buat 0 di sini. Berpasangan dengan B. Kita buat 0 berpasangan dengan B. Nah, dari min 2 menuju 0 guys. Dari min 2 yang kecil menuju 0 yang lebih besar. Naik berapa guys? Naik berapa guys? Min 2 menuju 0. Naik berapa guys? Naik berapa guys? Naik berapa guys? Naik 2. Pintar-pintar ternyata. Naik 2. Ingat, di sebelahnya berarti naik atau turun berapa? Tergantung dari kunci-kunci dunianya guys. Tadi min 6 dikali 3 min 18. Berarti sekarang 2. 2 dikali 3 guys. 2 dikali 3 berapa guys? 2 dikali 3. 2 dikali 3 dapatnya 6 guys. 6 guys. Jadi min 13 tambah 6. Utang 13 bayar 6. Utang 13 bayar 6. Utang 13 bayar 6. Apa yang terjadi kalau ada utang 13 kita cuma bayar 6? Apa yang terjadi guys? Kalau utang 13 kita cuma bayar 6 guys. Apa yang terjadi guys? Min 7 guys. Min 7. Pintar-pintar. Bukan 7 ya, tapi min 7 guys. Hati-hati. Min 7 guys. Jadi A-nya adalah 3. B-nya adalah min 7 ya. Oke, pintar-pintar, pada hebat. Oke. Sekarang kita eksekusi guys. Kita eksekusi. A kurang B berarti A-nya adalah 3. Tadi kita kurangi B. B-nya adalah min 7. Kurang min 7. Ketika ada kurang ketemu min jadi tambah guys. 3 tambah 7 10. Jadi jawabannya adalah A. Oke, jawabannya adalah A. Kalau kalian tidak pakai cara ini guys, kalian akan mengalami kepusingan karena cukup panjang. Nah, dari itu Matmut membocorkan cara cepatnya guys. Cara yang diciptakan dari bertapa 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak makan, cuma melihat rumus dan membuat sebuah rumus logika langsung dari fungsi. Tidak ada yang bisa memperkenalkan rumus ini. Dari rumus Matmut sudah memperkenalkan ini sejak tahun 2020 guys. Tapi tidak laku guys, tidak ada yang beli. Rumusnya sudah dijual, tidak ada yang beli. Jadi biar sajalah guys, kita gratisin aja pol. Oke. Cukup ya guys. Sudah azan guys. Sudah azan guys. Ini bisa di semua soal rumus fungsi dan pola ya. Nanti nonton di YouTube aja. Oke. Nah, ternyata sudah banyak yang sudah kita bahas guys. Jadi ini ada recordingnya di YouTube dari part 1 sampai part 5 sekarang ya. Jadi this just the basic. Ini hanya basic-basicnya guys. Ini hanya basic-basicnya. Jadi kalau kalian merasa ini gampang, berarti kalian nilai TKA-nya baru sekitar 50 apa 60 guys. Kalau kalian merasa semua yang di sini gampang, kalian punya nilai TKA 50 atau 60 guys. Kalau kalian merasa susah, berarti nilai TKA kalian di bawah 50 guys. Oke? Nah, sebentar malam kita lanjut di rumus Pitagoras guys. Sebentar malam kita lanjut di rumus Pitagoras ya. Nama YouTube-nya Matmut. Buka aja profilku guys. Buka aja profilku. Ada nama YouTube-nya di situ ya. Jam berapa live-nya? Kita live-nya jam 7.30 waktu Indonesia Tengah. 7.30 waktu Indonesia Tengah. Kalau waktu Indonesia Barat berarti jam 6.30 guys. Oke? 1,5 jam lagi dari sekarang guys. 1,5 jam lagi dari sekarang. Silakan beristirahat guys. Kalau kalian gak mau beristirahat dan kalian pengen ngerjain soal-soal ini guys, kalian boleh ngerjain soal-soal ini di mana guys? Kalian buka saja YouTube-nya Matmut, YouTube profilnya Matmut. Di sini ada link guys. Di sini ada link di profilku. Kalian klik linknya guys. Kalian klik linknya, lalu paling atas ada tulisan perkaban. Nah, kalian klik yang ini perkaban. Tek. Nah, terus kalian download. Inilah yang sedang kita bahas saat ini guys.
Jadi kalian boleh buka-buka, kalian boleh baca-baca di materi teorema Pitagoras. Ya, bagi yang pengen ngelihat coretan tadi pagi sampai yang tadi, kalian buka sebelahnya guys, yang tulisan coret beda, ada tulisannya cor. Nah, kalian buka, itu sudah ada coretan-coretanku guys. Oke, nama YouTube-nya Math Mood. Oke, ada recording. Aduh, tumpah deh. Oke, cukup ya, saya sholat dulu ya, thank you. Nggak ngerti sudah, yang nggak ngerti sudahlah, nanti tanya-tanya. Oke. Jadi habis Pitagoras, kita lanjut bangun-bangun lingkaran, bangun-bangun semuanya. Bangun-bangun semuanya. Ya, bangun-bangun semuanya. Ya, bangun-bangun semuanya sampai selesai. Oke. Thank you. Sampai jumpa nanti ya. Recordingnya segera diupload. See you jam 1,5 jam lagi. Dadah. Sarang ya.